Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan masih bersama kita Pak Ahwi Lutan dan juga sudah bergabung bersama kita pakar hukum pidana Tengku Nasrullah melalui Zoom. Saya mau melanjutkan dulu ke Pak Ahwi Lutan. Pak Ahwi, tadi kalau sempat kita bicarakan mengenai pengakuan Linda sebagai agen atau informan. Bagaimana kemudian bisa membuktikan secara pasti bahwa ini dia bukan agen atau informan, melalui lembaga mana saja yang bisa membuktikan ini, Pak? Tapi yang pasti ya, orang untuk menjadi informan itu kan ada syarat-syaratnya. Pasti diangkat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini, yang berwenang. Karena ini urusan narkotika, pasti yang berwenang kan dari polisi atau dari Badan Narkotika Nasional. Dan biasanya orang yang sudah ditunjuk jadi informan itu orangnya sangat hanya dia yang mempunyai surat perintah, orang lain tidak tahu. Itu yang kalau orang lain tahu itu berarti bohong, gitu ya. Karena ini kan sangat rahasia. Dan itu dia pasti mempunyai surat perintah. Dan surat perintah ini nggak boleh dibawa-bawa kemana-mana. Surat perintah ini pasti dipegang oleh lembaga yang memberikan. Sebab itu tadi syarat untuk jadi informan kan tidak mudah. Tapi salah satu tetap adalah motif uang. Mereka bilang, Pak, saya bisa bongkar sekian ton. Berapa polisi bisa ngasih saya? Ya kita kan memang ada anggaran biasanya untuk membayar informan, ada anggaran kita untuk membayar informan. Jadi sebenarnya mudah untuk membuktikan kebenaran dari keterangan Linda ini ya, Pak? Sangat gampang mematahkan. Sangat mudah mematahkan. Sangat mudah. Oke, kita sedikit juga membahas mengenai persidangan bersama dengan Bang Tengku Nasrullah. Bang Nasrullah. Yes. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Nasrullah pasti juga mengikuti persidangan yang sudah berlangsung ya, Bang. Ini banyak keterangan-keterangan di persidangan yang mengejutkan kita semua, Bang Nasrullah. Kalau sejauh ini dari persidangan yang sudah dilihat juga oleh Bang Nasrullah, terpenuhikah kemudian unsur-unsur pidananya, Bang? Perencanaannya, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dan juga terdakwa lainnya? Secara jujur, terlebih dahulu saya mengakui bahwa saya tidak mengikuti semua rangkaian persidangan, tapi saya mengikuti ketika Pak Ahwi Lutan memberikan keterangan ahli, karena saya anggap beliau orang yang luar biasa cerdas di kepolisian, yang seharusnya beliau sudah menggunakan gelar profesor doktor, tapi saya nggak tahu kenapa beliau tidak mengurus itu. Dan beliau, saya banyak belajar dari beliau. Jadi keterangan beliau itu saya simak benar, dan itu luar biasa hebatnya. Nah, andai saja pimpinan-pimpinan Polri berguru tentang etika profesi kepada Pak Ahwi Lutan, maka polisi Indonesia adalah polisi yang terbaik di dunia. Baik. Dan tentang narkotika juga saya ingin katakan mungkin salah satu figur yang terdepan di dalam pemberantasan narkotika ini, mungkin kepala BNN yang pertama ini adalah Pak Ahwi Lutan yang telah meletakkan dasar-dasar itu. Jadi tepat sekali TV One mengambil beliau sebagai narasumber di dalam case ini. Nah, Pak Ahwi, saya menyimak dalam kasus itu, terlihat bahwa secara material dakwaan jaksa penuntut umum itu sempurna terbuktinya. Ya, hanya saja ketika materi muatannya secara material telah sempurna, dan kadang-kadang termasuk saya sebagai kuasa hukum sering mencari penghancuran, upaya-upaya atau langkah-langkah untuk menghancurkan pembuktian yang sempurna tadi dengan mempersoalkan persoalan-persoalan yang formalitas ketika proses penyidikan, proses pembuatan surat dakwaan. Jadi yang muncul ke muka persidangan itu bukan materi yang menjadi tuduhan jaksa penuntut umum, tapi persoalan persyaratan formilnya yang lebih banyak muncul. Dan saya tidak melihat dari substansi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang seharusnya membela Pak Teddy Minahasa itu dalam konteks meruntuhkan surat dakwaan, tetapi lebih kepada meniadakan, membuat surat dakwaan tidak dapat diterima, bukan surat dakwaan tidak terbukti. Nah, kalau saya melihat penuntut umum sudah bekerja secara maksimum, sudah sangat sempurna dalam pembuktiannya. Nah, termasuk hari ini, ahli yang dihadirkan hari ini ada rekan kita, Saudara
Reza Indragiri, yang sangat saya heran adalah pertanyaan dari salah satu kuasa hukum kepada rekan Reza Indragiri yang notabene adalah seorang psikolog, forensik psikolog ya, terkait apakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana perbuatan tadi mana saya itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, itu kan bukan ranah dari ahli yang dihadirkan. Dia kan ahli psikolog, bukan ahli hukum pidana dan bukan sarjana hukum. Jadi pertanyaan yang salah dan kurang tepat ketika itu diajukan. Bahkan hakim sudah memberikan clue saat itu kepada saudara jika bukan kapasitas saudara untuk menjawab, tolak saja jawaban itu. Tetapi saya lihat rekan Reza Indragiri tetap berusaha memaksakan jawaban. Dan tadi ketika saudara Reza Indragiri menjelaskan tentang SOD ya, superior jadi order defense ya, itu kan sebenarnya beliau hanya mengambil referensi dari buku-buku yang terkait dengan prinsip hukum di negara-negara Anglo-Saxon ya, yang sebenarnya di dalam hukum pidana kita itu ada teori hukum pidana yang mengatur itu juga, yang terkait dengan penyertaan Dunplegen. Ya, Dunplegen itu adalah dia menyuruh melakukan dan orang yang menyuruh melakukan dengan orang yang disuruh melakukan. Nah, kemudian ada juga yang kita bisa rujuk kepada hukum kita, pasal 51 KUHP, perintah jabatan atau perintah atasan, perluasan dari pengertian jabatan. Rumusannya di situ, walaupun rekan saudara Reza Indragiri ya menampilkan dengan tulisan di depannya itu dengan terminologi bahasa Inggris, tapi no problem, saya anggap itu pencerahan ya. Bang Nasrullah, artinya begini Bang Nasrullah, karena sidang ini juga akan dimulai lagi Bang Nasrullah, kita akan juga ikuti sidang dari sana, tentunya yang harapannya saksi-saksi yang dihadirkan ini kan sesuai kompetensinya sehingga bisa kemudian membuka fakta-fakta yang ada dengan lebih jelas lagi. Tapi Pak Ahwilutan, mungkin terakhir pertanyaannya untuk Pak Ahwilutan, bagaimana kemudian apa yang harus dikejar lagi dalam persidangan yang harus coba untuk diungkap untuk bisa membuktikan bahwa dakwaan dari yang sudah disusun ini terpenuhi semuanya, formil, material dalam mengungkap kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian? Ya, sebetulnya ini tadi sudah disampaikan oleh ahli pidana bahwa delik di hukum hukum pidana narkotika ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 2009, yang mana kita sebetulnya pernah mempunyai 3 undang-undang sebelum itu. Jadi 3 undang-undang ini bahwa delik narkotika ini adalah delik formil. Jadi percobaan saja ini nilainya hukumannya sama dengan orang telah melakukan. Lain di tidak pidana lain. Kalau misalnya pembunuhan harus terjadi pembunuhannya, penganiayaan harus terjadi penganiayaan. Kalau ini enggak, dia perintah misalnya, saya perintah A, ya kan? Atau orang mencoba-coba mau makan sabu terus ketangkep, itu kalau ditangkap polisi, loh saya kan baru coba-coba gitu kan. Nggak ada coba-coba. Jadi percobaan, perencanaan di dalam hukum pidana ini semua adalah sama hukumannya dengan tindak pidana yang terjadi. Itu yang paling kunci di tindak pidana ini. Jadi itu paling mudah sebetulnya. Itu udah kalau kita udah melihat apa yang mau direncanakan tapi tidak terjadi, apa yang mau direncanakan tidak terjadi kan semua. Tapi itu kalau itu bisa dibuktikan bahwa perencanaan ini ada, misalnya katanya berangkat ke luar negeri, ini kan gampang kan, tinggal cek paspor, manifest penumpang, cek semua gampang semua. Artinya mudah untuk mengumpulkan sepertinya bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat dakwaan yang ada, delik formil maupun materialnya. Baik, terima kasih Pak Ahwilutan untuk penjelasannya dan juga terima kasih Bang Tengku Nasrullah sudah bergabung bersama kita pada dialog kita siang hari ini dalam kasus narkoba yang kemudian melibatkan anggota kepolisian ini Pak. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Bang Nasrullah.